pulihkan lukamu dulu. Kekuatan demit itu sungguh di luar nalar. Aku akan mencoba menahannya. Setelah itu pergilah, ucap Dewi. Pergi? Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Bima. Bima pun merasa bersalah dengan keputusannya yang sembrono membuat mereka semua dalam bahaya. Dia tidak mengira kalau kekuatan Sembojo sedemikian kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Labuh Mayit. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Bima teringat dengan kejadian di mana dia menerima tawaran Sembojo. Hatinya begitu marah. Nyatanya memang benar, sosok itu tidak akan pernah menepati janjinya. Panggil kami, Bim. Panggil kami. Terdengar suara-suara di telinga Bima. Bima tersentak, tubuhnya sudah tidak berdaya. Sedari tadi dia telah mendapatkan serangan demi serangan yang diberikan oleh Buto Ireng dan Jegrik. Waktu berjalan dengan cepat, seolah sudah tahu dengan apa yang harus dia lakukan. Bima langsung memejamkan matanya. Sing alebur kekilat ing donya pati, mulih panggonan dewa kamanusan, mara ing kadonyan, mulih ing kayangan. Suasana berubah. Tubuh Bima bergetar dengan hebatnya. Gemuruh suara gamelan mulai terdengar dari berbagai sisi. Sembojo tersentak, mencari sumber energi besar yang tiba-tiba saja muncul di sekitarnya. Saat melihat ke arah Bima, Sembojo langsung mengeram. Dia tidak menyangka kalau bocah Bima tahu mantra yang bisa membuat pagar miliknya terbuka. Pateni! Teriak Sembojo menggelegar, meminta Jegrik dan Buto Ireng untuk segera membunuh Bima. Bima mendengar ucapan Sembojo, namun dia terus saja terlentang mengucapkan mantra-mantra yang diberikan oleh Simba saat terakhir kali mereka berlatih. Sing alebur kekilat ing donya pati, mulih panggonan dewa kamanusan, mara ing kadonyan mulih ing kayangan. Jegrik dan Buto Ireng sudah mengangkat tangannya. Duanya kini benar-benar mengerahkan semua energinya untuk menyerang Bima secara bersamaan. Dan dam, suara dentuman hebat muncul. Bima kaget. Dia melihat sosok Jegrik dan Buto Ireng terlempar ke belakang. Belum pulih dari kekagetannya itu, kini dia mendengar sayup-sayup suara gamelan. Mbak Mai, dia tahu energi ini, entah kenapa ketakutannya bertambah. Dilihatnya Maya mulai menari, matanya tertutup rapat. Gerakannya begitu gemulai, mengikuti suara gamelan yang semakin kencang terdengar di sekitar mereka. Bagaimana bisa? Ucap Bima panik. Dia benar-benar tidak mengerti. Seharusnya mantra yang dia ucapkan untuk memanggil Cempaka Kuning dan Kromo Sengkono. Bahkan Sembojo yang berdiri di sebelah Maya langsung bergerak mundur, menarik Jegrik dan Buto Ireng menjauh dari Bima dan Maya. Suara gamelan semakin keras terdengar. Maya masih terus menari, mengikuti setiap alunan gamelan. Tubuhnya meliuk-liuk, mengingatkan Bima dengan satu sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Kendiswari, ucap Bima lirih. Langit tiba-tiba saja menjadi kemerahan. Udara di sekitar mereka terasa menjadi lebih panas. Seketika ia melihat ada cahaya merah yang menukik cepat ke arah Maya. Sejenak Bima mengira kalau itu adalah serangan yang dibuat oleh Sembojo.
Saat cahaya itu berada di atas kepala Maya, benda itu berubah menjadi bola api besar dan terus bergerak melingkar. Semakin lama gerakan bola api itu turun dan berputar di sekeliling Maya yang masih menari dengan anggunnya. "Panas pati," ucap Sembojo saat menatap bola api yang terus berputar mengelilingi Maya yang tengah menari. Mendengar apa yang Sembojo katakan, perasaannya membuncah bahagia. Tidak menyangka kalau salah satu sosok kuat penghuni alas lali jiwa tengah hadir. "Bocah kan duwe udel, bocah gendeng." Bima menoleh ke belakang, seketika bibirnya tersenyum lebar. "Ra usah cengar-cengir, wong koplak sak keleme dhewe," geram Kromo Sengkono memandang ke arah Bima. Mendengar ucapan Kromo Sengkono, senyuman Bima langsung hilang seketika. "Lambemu," ucap Bima. "Kamu bertambah kuat, Bim." Bima tersentak hebat. Bulu kuduknya meremang hebat, pandangannya mengabur. Pak Arif," gagap Bima saat melihat sosok yang ia nantikan saat melihat Banaspati hadir di hadapannya. "Berdirilah, Bim. Jangan jadi laki-laki lemah," ucap Arif sambil mengulurkan tangan pada Bima. Bima terisak. Dia benar-benar rindu dengan sosok yang ada di hadapannya itu. "Jarindo ilmu, tapi cengeng," ucap Kromo Sengkono mengejek. Bima langsung saja mengusap air matanya. Bagaimana kalian bisa datang?" ucap Bima mengabaikan Kromo Sengkono yang sudah menghadap ke arah Sembojo dan antek-anteknya. "Karena ketulusan dan niat kalian," ucap Dewi yang sudah muncul di dekat Kromo Sengkono. Bima melongo. Bagaimana mungkin mereka semua datang ke tempat ini? Belum sempat Bima membalas ucapan Dewi, seketika pohon-pohon bergerak dengan cepat. Tubuh Bima bergetar. Dia tahu energi ini. "Suwe ora ketemu, bocah ingon-ingonku," ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di depan Bima. Refleks Bima langsung mencoba mengeluarkan energinya. "Tenangkan dirimu, Bim. Dia datang untuk melakukan tugasnya," ucap Pak Arif. "Tugas?" tanya Bima kebingungan. "Tugas penggawa Pitu untuk menjaga air sendang Pitu," ucap Pak Arif sambil menunjuk ke arah Maya. Suara ledakan terdengar. Semua yang ada di sana melihat ke arah Kromo Sengkono dengan tatapan keheranan. Kromo Sengkono mulai melancarkan serangan ke arah Sembojo. Namun dengan mudah Sembojo menangkisnya dengan menyabetkan selendang yang menjuntai di kedua tangannya. "Hei, bocah goblok, gue ngopoi?" ucap Ki Ganang heran. Mereka semua tahu jika kemampuan Sembojo di luar nalar. Dengan Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja memberikan serangan dengan jelas hanya akan membuang-buang tenaga. "Berisik, yo jajal wae sapa ngerti keno," balas Kromo Sengkono anteng. Dewi seperti menghela napas. Apa yang membuat Cempaka Kuning memilih mereka untuk menjadi penjaga sendang Pitu, sedangkan kelakuan mereka sama-sama di luar dugaan. Dewi kembali menolehkan kepalanya ke arah Bima. "Pulihkan lukamu dulu. Kekuatan demit itu sungguh di luar nalar. Aku akan mencoba menahannya. Setelah itu pergilah," ucap Dewi. "Pergi? Lalu bagaimana dengan kalian?" tanya Bima. Bima pun merasa bersalah. Dengan keputusannya yang sembrono membuat mereka semua dalam bahaya. Dia tidak mengira kalau kekuatan Sembojo sedemikian kuat. Dari raut wajah Dewi yang begitu khawatir sudah membuat Bima paham makhluk seperti apa Sembojo itu. "Benar, pergilah, menjauh dari tempat ini. Jika Sembojo berhasil menguasai Sanggarpati, semua penduduk alas lali jiwa akan bisa keluar dengan mudah. Berbeda dengan Kediswari yang hanya ingin menambah ingon-ingon," ucap Dewi getir. "Lalu apa yang akan terjadi?" ucap Bima penasaran. Meski dia menahan sakit sekujur tubuhnya, Bima mencoba untuk berdiri. "Sudah tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Biar nanti Kromo Sengkono yang memberitahukan padamu," ucap Dewi yang langsung melihat ke arah Sembojo. Bima mengikuti arah pandang Dewi. Benar saja, dia merasakan aura kematian yang kuat memancar dari arah Sembojo. Meskipun tatapannya datar, akan tetapi Bima masih bisa merasakan aura membunuh dari dalam hati Sembojo. "Di mana Cempaka Kuning?" tanya Bima.
saat menyadari sosok wanita itu tidak ada di sekelilingnya. Aku tidak tahu. Semenjak dia bangun, dia hanya berpesan kalau Sembojo akan segera datang dengan dendam yang masih tersimpan di hatinya. Ucap Dewi yang masih terus memandang Sembojo. Nampak kewaspadaan datang dari setiap ucapannya. Kromo Sengkono, Ki Ganang, kalian serang dua demit yang ada di belakang Sembojo. Biar aku yang berhadapan dengan wanita itu. Rif, sembuhkan Bima dan bawa mereka pergi dari sini. Ucap Dewi tegas. Wes rampung, terdengar suara Sembojo. Bima memperhatikan demit-demit yang ada di depannya. Mereka sudah bersiap untuk bertarung. Ingin sekali dia membantu mereka bagaimanapun juga masalah yang terjadi saat ini karena kecerobohannya. Rasa nunggu mana? Lakoni apa sing mbok pengeni? Ucap Dewi. Kromo Sengkono dan Ki Ganang mulai mengeluarkan energi mereka. Batin Bima terkesiap. Napasnya menjadi sesak. Wes suwe aku minggat saka bangunan iki. Saiki wis mali kabeh. Neng endi Gendiswari? Ucap Sembojo membahana. Kabeh ora urusanmu maneh. Apa sing wis kedaden yang kene? Balas Dewi yang masih berdiri memandang Sembojo. Tak delok, bocah wedok kae persis koyo Gendiswari, kata Sembojo sambil mengibaskan selendangnya. Bima terkesiap mendengar ucapan Sembojo. Berarti apa yang ia rasakan tadi tidak salah. Kenapa energi Gendiswari bisa ada dalam tubuh Maya? Batin Bima keheranan. Sembojo mulai bergerak, berjalan pelan untuk menuju ke arah di mana Dewi sedang berdiri. Kowe ngerti aku sopo? Ojo main-main kau aku. Bocah koyo kowe iku iso tak lumat kapan wae, ancam Sembojo. Dewi tersenyum. Dia tahu siapa sosok Sembojo. Bahkan dengan kemampuannya, belum tentu dia bisa mengalahkan demit yang sudah hidup jauh lebih lama daripada dirinya itu. Sejenak Dewi diam. Kemudian tangannya terangkat dan menuju ke arah Maya yang masih menari dengan Banaspati yang masih mengelilinginya. Goleki Gendiswari, deleng nopo jakae. Yen kowe sakti, mesti bakal ngerti, ucap Dewi mencemooh. Sembojo menggeram. Dia tahu persis apa yang dimaksud oleh Dewi. Jika anak perempuan itu memiliki energi Gendiswari, berarti memang sosok itu sudah mati. Tanpa aba-aba lagi, Sembojo langsung bergerak dengan cepat. Diikuti dengan Jegrik dan Buto Ireng, Sembojo langsung mengarah ke arah Dewi. Sedang kedua antik-antiknya itu menyebar, mencoba menyerang Kromo Sengkono dan juga Ki Ganang. Duar! Terdengar suara menggema yang berasal dari arah Sembojo dan Dewi. Sosok demit wanita itu bergerak lincah sembari mengibas-ngibaskan selendang yang ia kenakan. Sedangkan Dewi terus menghindari serangan Sembojo. Saiki aku takon, nang endi Cempaka Kuning? Ucap Sembojo yang sudah mundur beberapa langkah. Cari ini sakti. Mosok kawet mau takon terus, kata Dewi tersenyum. Mata Sembojo menyipit, hatinya menahan amarah. Sosok Dewi benar-benar memuakan. Kakean kumpul karo menungso, mari cangkemmu kira iso diatur, ujar Sembojo. Cangkeman, sopo saiki sik butuh menungso ben iso balik ning panggonan iki. Dewi tertawa. Dia benar-benar geli dengan sosok wanita yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya itu. Sembojo mengeram. Tiba-tiba saja energi yang ada di sekitarnya meluap dengan hebat. Dewi yang menyadari ada tanda bahaya segera mengeluarkan pusaka belatinya. Kang Mas, Den Mas, yen aku mati, kawanan pojok-pojok ning panggonan sing aman, bisik Dewi lirih pada kedua saudaranya yang masih tertidur. Dalam sekejap kedua laki-laki yang menempel di tubuh Dewi itu mereka langsung membuka mata. Dewi yang sudah siap bertempur langsung mengerahkan energinya. Sedangkan kedua saudaranya memisahkan diri. Satu orang menuju ke arah Maya dan satunya lagi menuju ke arah Bima. Percuma.
kowe akan dulu mulu kae. Bocah-bocah kae wis tak tandani ben dadi abdiku. Neng endi wae bakal iso tak goleki. Cemooh Sembojo saat menyadari apa yang tengah Dewi lakukan. Wis rampung sing ngomong. Yen wis iso dimulai, kata Dewi. Belum sempat Sembojo membalas ucapannya, Dewi langsung menghilang dari pandangan. Sosoknya tiba-tiba saja muncul di atas Sembojo, sembari mengangkat tangannya untuk menghujamkan belati yang ia pegangi. Sembojo menyadari arah pergerakan Dewi. Dengan gerakan anggun, dia mengelak ke arah samping. Berat. Sekali kibasan Sembojo mampu menahan serangan Dewi. Sembojo nampak terlihat tenang saat posisinya tepat berada di depan Dewi. Sekali lagi dia menyabetkan selendangnya. Naas, Dewi telat menghindar. Demit wanita itu terkena pukulan telak. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan membentur tanah dengan keras. Dorong wayai kue kidolanan kau aku. Ejek Sembojo yang melangkah pelan untuk menuju ke arah Dewi. Pak, ayo kita bantu mereka, ujar Bima saat melihat para demit tengah bertarung tidak jauh dari tempatnya. Duduk bersihlah, akan kusembuhkan dulu luka-lukamu, biar mereka bertarung. Sementara itu aku akan menyembuhkanmu dulu, ujar Pak Arif tenang. Tapi Pak, ujar Bima ragu. Dia khawatir jika terjadi sesuatu dengan Kromo Sengkono dan yang lainnya. Bukan hanya kemampuanmu yang berkembang ya Bim, tapi sifat keras kepalamu juga semakin besar. Tugas Pak Arif memandang Bima lekat-lekat. Cepat, kalau kau mau membantu mereka, kita segera pulihkan dirimu dulu, kata Pak Arif. Bima menurut, dia segera duduk bersila, sedang Pak Arif berjalan memutar dan duduk di belakangnya. Sejurus kemudian Bima merasakan ada energi yang mengalir kuat di tubuhnya. Musuhmu saat ini itu memiliki kemampuan di luar nalar Bim. Berhati-hatilah, ucap Pak Arif waspada saat melihat serangan mematikan yang dilontarkan oleh penghuni alas lali jiwa pada anak buah Sembojo. Bima membuka mata, ikut memperhatikan pertarungan yang tengah terjadi. Selama ini dia tahu kalau Sembojo merupakan sosok demit yang menakutkan. Teringat saat pertama kali dirinya melihat sosok itu, tubuhnya bisa gemetar dengan sendirinya. Siapa sebenarnya Sembojo? Batin Bima. Sebagai pelajaran untukmu kelak, kenali dulu musuhmu. Jangan bertindak gegabah. Yang aku tahu makhluk itu sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, ucap Pak Arif seolah tahu apa yang sedang Bima pikirkan. Bima merenung. Perjalanannya ke alas lali jiwa ternyata tidak memberikan pengalaman apapun. Dia masih ceroboh dan egois dengan setiap keputusannya. Bagaimana dengan Maya, Pak? Tanya Bima, menolehkan kepalanya ke arah Maya yang masih terus menari. Bahkan gerakannya semakin cepat. Pemandangan itu membuat Bima terpesona sekaligus merasa ngeri. Pak Arif menengok ke arah Maya. Dilihatnya Banaspati masih terus berputar mengelilingi Maya. Tiba-tiba saja terjadi sebuah pergerakan yang cepat di sekitar mereka. Bima dan Pak Arif yang sedang memperhatikan Maya langsung tersentak, mengira ada serangan yang ditujukan kepada mereka. Astaga, apa yang kau lakukan? Ucap Pak Arif saat melihat Nakula tengah berdiri di samping Bima. Dewi memintaku untuk menjaga anak ini jika terjadi sesuatu padanya. Segera selesaikan proses penyembuhan yang kau lakukan, Rif, ucap Nakula datar. Bima menengok ke arah Maya. Di sana juga terlihat seorang laki-laki yang mirip sekali dengan Nakula, namun posisinya sedikit agak menjauh dari kobaran api Banaspati. Sadewa, mereka berdua kembar yang menempel di tubuh Dewi, ucap Pak Arif ketika melihat ke arah pandangan Bima. Cepat selesaikan, desak Nakula. Berisik, diamlah, kata Pak Arif yang terlihat jengkel. Sedangkan Bima hanya bisa nyengir. Kembali Bima menjamkan matanya, menyerap semua energi yang diberikan oleh Pak Arif. Dewi terpelanting ke belakang. Dia benar-benar kewalahan menghadapi sosok Sembojo sendirian. Jelas ada jurang pemisah yang begitu dalam di antara keduanya. Sepersekian detik Dewi menoleh ke arah Kromo Sengkono dan Ki Ganang, berharap jika mereka sudah selesai dapat segera membantunya. Namun sayang, kekuatan Butoiran dan Jigrik sama kuatnya dengan mereka berdua. Dewi kembali terlempar ke belakang.
Sabetan selendang milik Sembojo tepat mengenai wajahnya. Ojo meleng, kowe lali aku sopo. Biyen tak ajari kanuragan, malah saiki wani karo aku, ucap Sembojo jengah. Sopo sing mateni Kediswari? Tanya Sembojo dengan raut wajah mengerikan. Dewi menggeleng, dia tidak mau menjawab apapun. Matanya terus menatap Sembojo dengan penuh dendam dan kemarahan. Sembojo sekali lagi mengibaskan selendangnya yang mengenai wajah dan dada Dewi. Seketika Dewi langsung terpuruk ke tanah dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Ora gelem jawab. Mau koyo jagoan, saiki koyo curut. Sing golek bolongane pek mumpet, kata Sembojo dengan mengibaskan selendangnya. Dewi terengah-engah. Dia sama sekali tidak takut dengan sosok yang ada di depannya. Tangan kanannya terus saja mencengkram erat belati yang sedang ia pegang. Manang wae, kowe ora kelingan sapa biyen sing ngopeni awakmu, geram Sembojo. Terus saja dia mengibaskan selendangnya. Matanya menatap nyalang Dewi seorang ingin melompatnya hidup-hidup. Aku sing wis mateni Kediswari, teriaknya menggelegar. Setetes air matanya tumpah di pipinya. Kowe tak konco kedulurmu, malah saiki mbok pateni. Pantes Kediswari ora pernah ketok maneh. Bar tak akon buka sanggar pati, ucap Sembojo yang kini memandang Dewi penuh dengan kemarahan. Kowe, geram Dewi saat mengetahui satu kebenaran. Selama ini dia bertanya-tanya, kenapa bisa sosok Kediswari yang terkenal lembut bisa berubah menjadi seperti itu. Iya aku, kowe ngerti? Nang opo aku rasa seneng karo cempaka kuning. Mergo kakean aturan. Biyen aku sing dibuang, saiki Kediswari sing mbok buang, ujar Sembojo murka. Energi yang besar meluap dari tubuh Sembojo. Angin menderu dengan kerasnya. Sosok Sembojo yang terlihat cantik perlahan berubah menjadi mengerikan. Kedua taringnya yang panjang tubuh perlahan. Lidahnya menjulur ke depan. Kulitnya menjadi kehijauan serta matanya yang berkilatan kemerahan. Seketika terjadi ledakan. Sembojo dengan sekuat tenaga mengibaskan selendangnya ke arah Dewi. Beruntung, Dewi masih sempat menghindar dengan cepat. Ia bergerak ke arah samping. Aura kemarahan benar-benar menyelimuti Sembojo. Matanya terus menatap nyalang penuh dendam kesumat pada Dewi. Tangan Sembojo terangkat. Energi berwarna kemerahan semakin terlihat, memadat dan mengeluarkan cahaya seperti petir di sekelilingnya. Dewi terengah, tatapannya memandang ke arah bola energi yang dibuat oleh Sembojo. Dia sudah menyambut kematiannya. Sedari awal memang dia tidak akan pernah bisa melawan Sembojo. Apa tujuanmu balik neng bangunan iki? Ucap Dewi dengan usaha ekstra. Dadanya terasa sakit. Sembojo mengacuhkan Dewi. Kenapa manusia itu bisa punya energi lembut seperti kita? Tanya Sembojo sambil menunjuk ke arah Arif. Dewi yang merasa perhatian Sembojo tengah terpecah langsung melempar belatinya ke arah depan. Namun sayangnya dengan mudah Sembojo mengibaskan belati itu hanya dengan sekali sabetan. Percuma rasanya aku takon, ucap Sembojo yang langsung memejamkan matanya. Dan tiba-tiba saja angin menderu dengan hebat. Suasana menjadi lebih mencekam daripada biasanya. Bahkan Dewi seolah terlihat bergidik. Pantes Dedi dek nesek ganteni Kediswari, Dedi bangga bitu, ujar Sembojo. Bukannya seharusnya kau sudah tahu siapa dia? Bukannya dirimu yang menjanjikan pada Bima akan membantu untuk membawa pergi manusia itu dari alam ini, ucap Dewi mencemooh. Dewi sebenarnya tahu jika Sembojo tidak bisa dengan mudah masuk ke alat lali jiwa. Pagar yang sudah dibuat oleh sang raja hanya bisa dipusnahkan oleh sang raja itu sendiri. Selama ini Sembojo hanya bisa membaca hasrat yang ada dalam diri Bima, sehingga dia menggunakannya untuk memancing bocah itu agar menghancurkan pagar gaib yang selama ini selalu menghalanginya. Aku wis kesel dibantah.
Kayane memang wis wektune kowe nyusul dulur wedokmu, kata Sembojo datar. Tidak ada sama sekali belas kasihan dalam nada suaranya. Dewi hanya tersenyum menyeringai dan menutup matanya. Sopo sing ngajari pada gelutan? Ucap seorang wanita pada dua bocah perempuan di depannya. Boten enten, Bok. Ucap salah satu anak perempuan dengan kepala mendongak menatap Sembojo. Sedang anak satunya terlihat menahan isakan tangis ketakutan. Ora usah nangis, ucap Sembojo lembut, tapi dari nadanya penuh dengan penekanan. Seketika anak perempuan itu menahan tangisnya. Simbok paling ora seneng yen kowe gitu gelutan, saya gitu jaluk ngapura, ucap Sembojo. Tidak diminta dua kali, dua bocah perempuan itu langsung berpandangan dan saling berpelukan. Maafkan aku ya Mbak Yu, ucap bocah yang lebih kecil. Iya Nyimas, mbakmu juga salah, ucap yang lebih besar. Terlihat Sembojo tersenyum dengan apa yang dilihatnya. Sorot matanya yang tadi terlihat tegas tiba-tiba saja sudah menghilang dan digantikan dengan sorot mata teduh menenteramkan. Nah, kowe Dewi dadi Mbak Yu, kudu jaga adimu. Gendis mari dadi adik, ojo nakali Mbak Yumu, ucap Sembojo. Dewi membuka matanya. Sudah ratusan tahun yang lalu saat semua itu terjadi, namun masih jelas diingatannya bagaimana dia selalu menjadi tameng untuk Gediswari. Ora usah ngeleng-ngeleng apa sek seharusnya orang mbok duweni. Aku ngopeni awakmu, tapi akhirnya kowe luwih milih cempaka kuning, ucap Sembojo seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Dewi. Suara seringai yang muncul dari bibir Dewi. Sekali lagi, apa tujuanmu kembali ke tempat ini? Tanya Dewi. Sembojo menelengkan kepalanya kanan dan kiri. Kemudian seutas seringai muncul di bibirnya. Pengen ngerti kenapa aku balik neng kene, ujar Sembojo sambil menaikkan tangan kanannya. Kudune demit kowe iso luwih bebas ning alam menungso. Para menungso wis terlalu sombong. Padha ngrasa yen awake dhewe iki kudu dadi pasuruhe, kata Sembojo sengit. Percuma. Para demit ning alas iki bakal tunduk karo cempaka kuning. Lelembut sing cucuk golan gawe makmur sak sakabehane. Lah awakmu wong ana nafsu karo kepinginan duweni alas iki. Cemooh Dewi. Sembojo terus menatap ke arah Dewi. Kowe gampang yen ritualku kedaden, cempaka kuning bakal dadi ingon-ingonku, ujar Sembojo sombong tertawa girang. Apa maksudmu? Ucap Dewi kebingungan. Mbok kira aku ora bakal mateni kowe. Demit sing duwe kanuragan kaya kowe lan cempaka kuning nek langsung dipateni man eman. Yen getih sang raja karo banyu sedang pitu kecampur, kowe bakal iso gawe ritual ben sukmane demit iso mlebu ning rokone menungso. Urip dadi siji karo menungso, gawe celakane menungso. Jelas Sembojo dengan kegembiraan yang luar biasa. Dewi membulatkan matanya seketika. Dia tidak menyangka kalau Sembojo memiliki niatan seperti itu. Dewi melirik Maya sekilas. Dia mendapati kalau bocah wanita itu masih terus menari. Ritual apa? Ucap Dewi mencoba mengulur waktu. Batinnya terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Nakula dan Sadewa. Sembojo menaikkan satu alisnya. Bukan terheran dengan pertanyaan Dewi, namun dia merasa geli. Labuh mayit. Labuh mayit? Ucap Dewi terkesima. Orang ngerti tak? Ucap Sembojo tertawa. Dia pikir Dewi tahu tentang labuh mayit. Jebule cempaka kuning orangnya ngerti. Yo. Urip iku emang pilihan. Yo wis, saiki wae kowe turu, ucap Sembojo sambil mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi.
Sek! Sebuah senjata mengenai pipi Sembojo. Darah hitam memercik mengenai muka Dewi. Sembojo seketika melihat ke arah belakang. Emang kudune gue kita tangani dhisik, ucap Sembojo geram. Dewi membuka matanya, dia mengerang lemah. Dilihatnya Bima tengah berdiri beberapa meter tidak jauh dari tempatnya. Dan sungguh ajaib. Bukan merasa takut, tapi ekspresi wajah Bima malah terlihat bahagia. Kenapa dia nyengir seperti itu? Batin Dewi keheranan. Bocah pekok, ngopo kowe mrene? Geram Dewi. Kau tahu, sudah beberapa kali nenek itu menjebak rambut Maya. Aku tidak terima, ujar Bima sambil menuju ke arah Sembojo. Dewi terkesima. Bagaimana mungkin Bima melempar tombak biliknya hanya untuk membalas Sembojo yang sudah menjebak rambut Maya. Dewi mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Nakula dan Arif, namun keduanya tidak nampak dimanapun. Pergi dari sini, dasar bocah gendeng, ucap Dewi memohon. Bukan menuruti perintah Dewi, justru Bima mengeluarkan energinya. Dewi sedikit tersentak. Dia tidak menyangka Bima bisa mengeluarkan energi sebesar ini. Sudah sedari lama aku menahan. Kemarin kamu membuat temanku menjadi buruk rupa. Ditambah kau juga berani menjebak kepala saudariku, ucap Bima geram. Sembojo tersenyum. Terus kowe ngarep ngopo? Dikira kowe bakal iso mateni aku? Ucap Sembojo geli. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan bocah satu ini. Meski darah sang raja mengalir di tubuhnya, tapi sepertinya tidak dengan kecerdasannya. Pikiran bocah ini sungguh terganggu. Mateni kowe? Ora, aku ora bakal mateni kowe. Tapi aku pengen ngepras rambutmu ben gundul, koyok Banaspati, ucap Bima. Sembojo mengeram, taringnya benar-benar terlihat menyeramkan. Dasar bocah tengik, ucapnya langsung menerjang ke arah Bima. Sontak Bima bergerak ke arah samping. Dilemparnya bola energi ke arah tanah. Sengaja dia membuat debu yang ada berasal dari tanah agar menutupi pandangan Sembojo. Sekarang, teriak Bima. Sontak, Nakula langsung muncul di sisi Dewi dan membawanya pergi ke sisi Maya. Sedangkan Bima lari tenggang langgang meninggalkan Sembojo yang masih mencoba untuk mencari keberadaan Bima. Bocah-bocah gendeng, kowe ki apa? Ucap Dewi kaget dengan kelakuan Nakula dan Bima. Di ngapura Mbak Yu, aku dipaksa bocah kui, ucap Nakula singkat. Sedangkan Dewi hanya menghela napas, melihat ke arah Bima yang kini tengah berlari menuju ke arahnya. Arif di mana? Tanya Dewi saat Bima sudah di depannya dengan napas terengah-engah. Sedang membantu kamu Sungkono, ucap Bima ngos-ngosan. Seharusnya tadi dia juga meminta Nakula untuk membawanya pergi daripada harus berlari seperti ini. Tunggu, sebentar, ucap Bima mencoba mengatur napasnya. Dewi terdiam, memandang Bima, bibirnya tersenyum geli. Pantas, Simba sangat menyukai bocah ini, batin Dewi. Banaspati. Bima menghela napas keras. Putaran api yang mengelilingi Maya melambat. Sosok Banaspati berdiri memandang Bima, penuh dengan raut wajah curiga. Apa? Ujar Banaspati. Selalu saja perasaannya menjadi tidak enak ketika Bima memanggil namanya. Berputarlah lebih luas, biar kami semua masuk ke dalam lingkaranmu itu, ujar Bima cepat. Dia melihat Sembojo sudah menatap mereka semua dari kejauhan. Sialan kau pengen gawe aku babak belur, ujar Banaspati yang juga sudah melihat Sembojo. Tolong, ujar Bima mohon. Belum sempat Banaspati menjawab, sosok Sembojo dengan cepat bergerak ke arah mereka. Bima dan kedua saudara Dewi sudah bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba saja ada kobaran api besar. Sosok Banaspati berputar mengelilingi mereka semua. Sembojo berhenti menatap ke arah mereka semua dengan pandangan kesumat, terutama pada Bima yang sudah berniat untuk membuat kepalanya menjadi botak. Belum pernah dia merasa dihina sekeji itu. Nakula Sadewa, berjagalah. Aku ingin memastikan sesuatu, ujar Bima yang langsung duduk bersila. Terdengar suara benda yang melesat dengan cepat ke arah Bima.
untuk Dewi sadar dan langsung menggeser tubuhnya. Dengan kecepatan luar biasa, sebuah mata tombak jatuh di depan Bima dan menancap di tanah. Dewi melihat Bima tersenyum. Dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemuda itu. Langit tiba-tiba saja menghitam. Suara gemuruh guntur saling bersahutan. Sembojo yang merasa ada perubahan medan energi sekilas memandang langit. Dahinya berkerut. Apa yang sedang dilakukan bocah itu? Batin Sembojo. Percuma, ora ono sing bakal iso metu saka panggonan iki, ucap Sembojo membahana. Dalam hati Dewi membenarkan apa yang Sembojo ucapkan. Mereka bisa masuk ke tempat ini karena dipanggil oleh Bima dan Maya. Sedangkan untuk keluar saat ini mereka tidak mungkin bisa, karena masih terhalang oleh pagar gaib yang dibuat oleh Sembojo. Mbak Yu, sembuhkan lukamu dulu, biar kami sementara yang mengurusnya, ucap Nakula dengan masih memandang ke arah Sembojo. Dewi pun mengangguk. Kemudian ia langsung duduk bersila dan mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu Bima terus terdiam. Dia mencoba mencari keberadaan Cempaka Kuning. Meskipun terakhir kali sosok demit wanita itu mengatakan kalau dia akan menghilangkan hawa keberadaannya, Bima yakin dia masih bisa berkomunikasi dengan Cempaka Kuning. Suara gemelan mulai melemah, seolah para penabuh sudah kelelahan. Bawa mereka semua menggunakan keris gondol rogo milik Ki Ganang, bisik suara wanita yang terdengar di telinga Bima. Bawa kemana, Nyai? Tanya Bima memastikan. Bima ingat dulu Ki Ganang pernah mengeluarkan keris gondol rogo saat dirinya tengah bertempur dengan Gendiswari. Sendang pitu, ucap Cempaka Kuning. Bima membuka matanya. Nampak Sembojo masih diam mengawasi mereka. Nakula, Sadewa, kemarilah, ucap Bima. Kedua sosok demit identik itu lantas berjalan ke arah Bima. Ada yang ingin aku sampaikan, ucap Bima yang langsung menyampaikan rencana yang ada di kepalanya. Sengene tok, kata Krama Sengkono mengejek ke arah Buto Ireng. Sedari tadi mereka saling menghantamkan pukulan. Bahkan pohon-pohon sampai ikut terbakar hasil dari pertempuran mereka. Pariki Nyai bakal duweni panggonan iki. Koe-koe kabeh bakal mati, ujar Buta Ireng pada Krama Sengkono. Alah, siluman kayak jadi rojo ning panggonan iki tetep gue jadi kacung dekne, ejek Krama Sengkono. Geram dengan ucapan Krama Sengkono, Buta Ireng mengangkat kedelapan tangannya dan langsung menyerang ke arah Krama Sengkono. Melihat lawannya marah, Krama Sengkono terlihat senang. Dia suka sekali dengan makhluk-makhluk yang mudah diprovokasi seperti itu. Krama Sengkono menunggu hingga saat Buta Ireng dalam jangkauannya, dia langsung menyabetkan tombak yang ia pegangi. Cat! Terdengar suara tebasan yang dibarengi dengan teriakan kesakitan. Oh, bajingan, ucap Buta Ireng saat merasakan kesakitan karena salah satu tangannya putus tertebas tombak Krama Sengkono. Kui ije siji, cek ono pitu maneh toh? Tawa Krama Sengkono senang dan langsung mengarahkan serangan bertubi-tubi ke arah Buta Ireng. Sementara itu, Ki Ganang mulai kewalahan dengan sosok yang ia hadapi. Berkali-kali dia menyerang Jegrik, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu menembus kulit kedebalannya itu. Hehehe, kulitmu kandel yo, ucap Ki Ganang tergagah. Jegrik tidak menjawab. Dia terus mengerang mengikuti arah kemana saja Ki Ganang berpindah. Ki Ganang sadar seharusnya dia melawan Buta Ireng. Ketimbang demit satu ini, kekuatan yang dimilikinya tidak cocok untuk bertarung melawan Jegrik. Buk. Tanpa Ki Ganang sadari, sebuah pukulan telak dilakukan oleh Jegrik. Melihat Ki Ganang yang tumbang, Jegrik langsung membabi buta memberikan serangan. Saat Jegrik hampir memutuskan leher Ki Ganang, tiba-tiba saja ada serangan dari arah samping. Jegrik menjatuhkan Ki Ganang dan bergerak mundur. Ojo wani nek wong tuwa, ucap Arif yang sudah berada di dekat Ki Ganang. Tua? Apa maksudmu tua? Ucap Ki Ganang yang tidak terima dikatakan tua oleh manusia di depannya. Gak usah kakek ngomong Ki, anjan ya awakmu ki wis ringkih. Daripada bari kepejetan, mending gue liren sek, kata Pak Arif.
Tidak terima dengan ucapan Arif, bukannya beristirahat, justru Ki Ganang berdiri. "Parampungan tak itemit kai, awak musim tak lomat," ucap Ki Ganang yang langsung bergerak ke arah Jegrik. Pertarungan seru terjadi di antara mereka. Pukulan demi pukulan Ki Ganang lancarkan sambil berpindah-pindah tempat. Arif yang melihat itu sedikit kagum. "Memang benar kata Kama Sengkono, gengsi mereka besar sekali," ucap Arif yang melihat pertarungan di depannya. Entah apa yang terjadi dengan Ki Ganang, dia terlihat buru-buru melancarkan serangan. "Ki, jangan maksa!" teriak Arif saat mendapati Ki Ganang melancarkan serangannya membabi buta. Teriakan Arif tidak ditanggapi oleh demit itu. Hatinya begitu marah. Dia tidak suka disepelekan oleh manusia. Duar, Ki Ganang mencoba untuk menembus kulit Jegrik dengan memukulkan tongkat yang ia pegangi. Namun bagian sebuah tumbuhan yang terkena angin, Jegrik hanya sedikit bergerak. Bahkan luka pun tidak tertoreh di kulitnya. "Sialan," ucap Ki Ganang. Bagaimanapun juga dia harus bisa menumbangkan demit ini. Kalau sampai dia kalah, pasti mereka akan mengejaknya habis-habisan, terutama Kama Sengkono dan Banaspati. Hati Ki Ganang bertambah murka. Dia terus saja mencoba untuk menyerang Jegrik dan berpindah-pindah tempat. Hingga saat Ki Ganang ingin memukul Jegrik dari arah samping, tangan Jegrik langsung mengarahkan ke leher Ki Ganang dan membantingnya ke tanah. Orang Ki Ganang saat tubuhnya mementalkan ke tanah. Melihat musuhnya sudah melemah, Jegrik dengan membabi buta memukulkan kepala tangannya berkali-kali ke arah tubuh kecil Ki Ganang. Suara yang ditimbulkan oleh Jegrik membahana, bagai suara gemuruh bencana tanah longsor. Pak Arif yang melihat kengerian itu langsung memusatkan energi di telapak tangannya. Terus saja dia memusatkan energi itu hingga memadat. "Percuma kalau aku harus melawannya menggunakan kekuatan fisik," ucap Pak Arif yang langsung melemparkan bola energi berwarna putih miliknya ke arah Jegrik. Dan Jegrik terlempar menjauh dari Ki Ganang. Melihat itu, Pak Arif segera berpindah tempat mendekat ke arah Ki Ganang. "Wes jadi temit kowe," ucap Ki Ganang lemah saat melihat Arif sudah berada di sisinya. "Jangan banyak bicara, Ki. Fokus sembuhkan luka-lukamu," ucap Arif. Kini di hadapannya sosok Ki Ganang benar-benar terlihat mengenaskan. Kakinya sudah remuk. Salah satu tangannya terlepas dari tubuhnya. Ada setitik nyeri yang muncul di hati Arif saat melihat sosok yang dulu pernah ia lawan. Dari arah kejauhan, Arif merasa ada energi yang bergerak. Sontak kepalanya langsung menengok ke arah Jegrik. Benar saja, sosok siluman itu tengah berdiri sambil mengumpulkan tenaga. "Pergilah, selamatkan dirimu dan bocah ingon-ingonku," ucap Ki Ganang lemah sambil menyemburkan darah dari mulutnya. "Sembuhkan lukamu, Ki," ucap Arif yang langsung berdiri menatap ke arah Jegrik. Dia berpikir untuk mengarahkan Jegrik ke tempat yang jauh dari Ki Ganang. "Hei, siluman kebu, beraninya sama orang tua," ucap Arif mulai memprovokasi Jegrik. Jegrik menelengkan kepalanya, mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak mengerti apa yang Arif katakan. "Sialan, sepertinya dia tidak pernah bersekolah," ucap Arif yang menyadari kalau Jegrik itu tidak mengerti apa yang dimaksud. Karena tidak ada pilihan lain, Arif menghela napas dalam-dalam. Dikumpulkannya energi ke dalam kedua tangannya. Dengan sekali kedipan mata, Arif langsung menghilang dan sudah berdiri di belakang Jegrik dan langsung membuat pukulan yang mematikan. Jegrik yang mendapatkan serangan kuat nyaris terpental, namun dengan segera dia langsung menyeimbangkan tubuhnya dan kemudian membalas serangan Arif. Beruntung Arif masih bisa menghindar. "Gila, demi seperti itu lahir dari apa?" ucap Arif saat mendapati tanah yang ada di hadapannya itu sudah remuk, terkena pukulan dari Jegrik. Terus saja Arif membuat serangan jarak jauh, mencoba untuk menjauhkan sosok Jegrik dari Ki Ganang, sampai Arif melihat Nakula muncul di sisi Ki Ganang dan membawa pergi demit laki-laki itu.